Matahari sore membias jingga di ufuk barat, menyinari gerbang SMA Pertiwi yang mulai lengang. Di sana berdiri Neneng Hasanah, atau yang akrab disapa Neha. Ia adalah primadona. Rambutnya hitam legam sebahu, seragam putih abu-abunya pas membalut tubuhnya yang mulai beranjak dewasa. Neha sedang menunggu, sesekali melirik jam tangan, sesekali merapikan poni. Jantungnya selalu berdegup lebih kencang setiap kali jam pulang sekolah tiba. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi bertemu Ardi. Suara knalpot motor metik yang khas terdengar dari kejauhan. Neha tersenyum simpul. Itu Ardi. Siswa SMA Bakti Mulia, sekolah tetangga yang terkenal dengan anak-anak hits-nya. Ardi berhenti tepat di depan Neha, membuka kaca helmnya, memperlihatkan senyum miring yang selalu membuat lutut Neha lemas. Nunggu lama, Tuan Putri, goda Ardi. Lumayan, hampir berjamur tahu, jawab Neha manja sambil naik ke boncengan. Tangannya dengan sigap melingkar di pinggang Ardi, erat. Aroma parfum maskulin bercampur keringat matahari sore dari jaket denim Ardi, adalah candu bagi Neha. Kita kemana hari ini? Tanya Ardi, menarik gas pelan. Terserah kamu. Asal jangan pulang dulu. Bapak belum pulang kerja, ibu lagi arisan, bisik Neha tepat di telinga Ardi. Kalimat itu seperti kode rahasia yang mereka pahami bersama. Bagi mereka, dunia SMA adalah panggung sandiwara di mana mereka adalah pemeran utamanya. Mereka merasa tak tersentuh, abadi, dan bebas. Hari-hari mereka dipenuhi dengan tawa dan eksplorasi. Sepulang sekolah adalah waktu sakral. Mereka sering nongkrong di warung seblak favorit, tertawa bersama teman-teman satu geng, atau sekadar berkeliling kota tanpa tujuan jelas. Namun, momen paling dinanti adalah saat mereka bisa berduaan. Sore itu, mereka memutuskan pergi ke rumah Bayu, teman Ardi yang rumahnya sering kosong karena orang tuanya bekerja di luar kota. Rumah Bayu adalah markas, tempat aman bagi pasangan-pasangan muda ini untuk melepas penat dari tumpukan tugas sekolah dan tekanan orang tua. Di ruang tamu yang remang, dengan alunan musik pop dari speaker Bluetooth yang pelan, Neha duduk di samping Ardi. Teman-teman yang lain sibuk di teras atau di dapur, memberi ruang privasi yang tak terucap. Kamu cantik banget hari ini, Ene, bisik Ardi, jemarinya memainkan ujung rambut Neha. Gombal. Padahal muka kucel gini abis pelajaran matematika. Neha tersipu, menyembunyikan wajahnya di bahu Ardi. Serius. Aku beruntung banget dapetin kamu. Tangan Ardi mulai nakal, merambat dari bahu ke pinggang. Neha tidak menolak. Ada desiran darah yang memanas, sensasi aneh namun menyenangkan yang membuat akal sehat perlahan memudar. Di usia 17 tahun, rasa penasaran adalah musuh sekaligus teman paling akrab. Mereka mulai dengan ciuman-ciuman curian, sentuhan-sentuhan yang awalnya canggung namun lama-kelamaan menjadi kebutuhan. Ardi takut ada yang lihat, desis Neha pelan, meski tubuhnya tak beranjak. Tenang, Bayu lagi beli gorengan di depan. Pintu juga ketutup, jawab Ardi dengan napas memburu. Mereka terbuai. Batasan, wajar, itu perlahan-lahan mereka geser. Jika minggu lalu hanya berpegangan tangan dan pelukan, minggu ini ciuman bibir sudah menjadi menu wajib. Adrenalin menjadi bumbu penyedap hubungan mereka. Di atas motor saat melewati jalanan gelap, di sudut taman kota yang sepi, atau di ruang tamu teman, mereka mencuri-curi kesempatan. Neha merasa dicintai, merasa diinginkan, dan bagi gadis remaja yang sedang mencari jati diri, perasaan itu memabukkan. Puncaknya terjadi setelah ujian sekolah usai. Beban berat di pundak seolah terangkat. Euforia kelulusan yang tinggal menunggu waktu membuat mereka merasa dewasa sepenuhnya. Malam itu, orang tua Neha pergi melayat kerabat di luar kota selama 2 hari. Rumah besar itu kosong. Neha, didorong oleh rasa rindu dan kesempatan emas, mengundang Ardi datang. Kamu yakin gak ada siapa-siapa? Tanya Ardi saat memarkirkan motornya di dalam pagar, agar tidak terlihat tetangga. Yakin, Di. Mereka baru pulang besok lusa. Masuk yuk, ajak Neha.
Jantungnya berdegup kencang, campuran antara takut dan gairah. Malam itu hujan turun deras, menyamarkan suara dari dalam rumah. Di ruang tengah, di atas karpet bulu yang lembut, mereka menonton film yang tak benar-benar mereka perhatikan. Tatapan mata Ardi berbeda malam itu, lebih intens, lebih menuntut. Dan Neha, yang sudah terlanjur cinta mati dan tak ingin mengecewakan kekasihnya, membiarkan benteng pertahanannya runtuh. "Aku sayang kamu, Ene. Kita bakal terus sama-sama kan?" tanya Ardi dengan suara serak. "Iya, Di. Selamanya," jawab Neha polos. Kata-kata manis itu menjadi mantra pembuka gerbang terlarang. Malam itu, batas norma dan agama mereka tabrak hingga hancur berkeping-keping. Mereka mendaki puncak kenikmatan semu, mengarungi apa yang mereka kira surga dunia, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang neraka untuk masa depan mereka sendiri. Rasa sakit bercampur nikmat sesaat membuat mereka lupa risiko. Setelah malam itu, segalanya berubah. Ada kecanggungan, tapi juga ada ikatan, rahasia, yang makin kuat. Mereka merasa sudah menjadi suami istri, dalam tanda kutip. Keberanian mereka meningkat drastis. Tidak lagi hanya di rumah kosong, kadang di tempat sepi sepulang sekolah, atau dimanapun ada celah. Mereka seperti pecandu yang terus mencari dosis kenikmatan itu, lagi dan lagi. "Besok main lagi ya, ke tempat Bayu," pinta Ardi suatu sore. "Jangan keseringan, Di. Aku takut," kata Neha, meski dalam hati ia pun menginginkannya. "Ah, nggak bakal kenapa-napa. Kan kita pinter jaganya," Ardi meyakinkan dengan percaya diri yang salah. Bulan demi bulan berlalu dalam kabut asmara yang melenakan. Neha sibuk memikirkan kebaya untuk perpisahan, sementara Ardi sibuk merencanakan touring dengan teman-temannya. Mereka buta. Mereka tuli akan peringatan-peringatan halus yang mulai muncul. Hingga suatu pagi, realita datang menampar wajah Neha dengan keras. Pagi itu langit mendung, seakan mengerti perasaan Neha. Ia bangun dengan kepala yang berdenyut hebat. Saat mencoba berdiri, dunia seakan berputar. Perutnya bergejolak, seolah ada ombak pasang di dalamnya. Neha berlari ke kamar mandi, memuntahkan isi perutnya yang hanya berupa cairan bening pahit. "Hue, hue." Suara itu bergema di kamar mandi yang dingin. Neha mencuci mukanya, menatap pantulan wajahnya di cermin. Pucat. Matanya cekung. Mungkin cuma masuk angin. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Kemarin kan makan bakso pedas banget. Namun, masuk angin, itu tak kunjung sembuh. Di sekolah, Neha sering izin ke UKS. Teman-temannya mulai bertanya-tanya. "Ene, lo sakit apa sih? Kok pucat terus?" tanya Siska, teman sebangkunya. "Nggak tahu nih, SIS. Lambung kayaknya kumat," dusta Neha. Ia tidak berani menatap mata Siska. Dalam hati, Neha menghitung kalender. Jantungnya mencelos. Tamu bulanannya terlambat. Bukan seminggu, tapi sudah hampir 2 bulan. Ketakutan yang selama ini ia tepis kini mencengkeram lehernya, membuatnya sesak napas. Pulang sekolah, dengan tangan gemetar dan menggunakan masker serta topi agar tak dikenali, Neha mampir ke apotek yang jauh dari rumahnya. Ia membeli alat tes kehamilan dengan suara tercekat. Keesokan paginya, di waktu subuh saat orang tuanya masih terlelap, Neha melakukan tes itu. Ia duduk di lantai kamar mandi yang dingin, memegang stik kecil itu dengan tangan berkeringat dingin. Menunggu 1 menit terasa seperti 1 abad. Ketika ia melihat hasilnya, dunianya runtuh. 2 garis merah. Tegas. Nyata. Tak terbantahkan. Neha menutup mulutnya, menahan jeritan histeris yang ingin meledak. Air matanya tumpah tanpa suara. Tubuhnya ambruk, lemas tak bertulang. Bayangan wajah ayahnya yang keras namun penyayang, wajah ibunya yang lembut, dan masa depannya yang seharusnya cerah, semua hancur lebur dalam sekejap oleh 2 garis merah itu. Hari itu Neha membolos sekolah. Ia hanya berdiam diri di kamar, menangis di bawah selimut. Sore harinya, ia memaksa Ardi untuk datang.
Ia butuh Ardi. Ia butuh sandaran. Ardi datang dengan wajah ceria, mengira akan mendapat jatah lagi. Namun, melihat wajah sembab Neha, senyumnya pudar. Kenapa, Yang? Kok nangis? Tanya Ardi bingung. Neha tak menjawab. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan tes pack yang dibungkus tisu. Ardi membukanya perlahan. Dahinya berkerut. Ini apa? Tanya Ardi, suaranya mulai goyah. Aku hamil, Di. Itu positif. Isak Neha pecah. Ardi terlonjak mundur seolah benda itu adalah bom waktu. Wajahnya memucat seketika. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Hamil? Nggak mungkin. Kan kita nggak sering-sering banget. Kamu salah kali, alatnya rusak. Ardi mulai panik, suaranya meninggi. Aku udah coba 2 kali, Di. Hasilnya sama. Neha setengah berteriak. Gimana ini, Di? Aku takut. Bapak bisa bunuh aku kalau tahu. Ardi mengacak rambutnya frustrasi. Ia mondar-mandir di kamar Neha. Gugurin aja, Ene. Minum jamu atau apa gitu. Nanas muda. Ya, cari nanas muda. Neha menatap Ardi tak percaya. Gugurin? Kamu gila? Itu dosa, Di. Ini anak kita. Anak? Aku belum siap jadi bapak. Neha, aku mau kuliah. Aku masih mau main. Kalau orang tuaku tahu, aku bisa dicoret dari kakak. Bentak Ardi. Ego dan ketakutan menguasai dirinya. Terus aku gimana? Kamu yang bikin aku kayak gini, Ardi. Kamu harus tanggung jawab. Neha mencengkeram lengan Ardi. Ardi menepis tangan Neha kasar. Jangan nyalahin aku doang. Kamu juga mau kan waktu itu? Udah pusing aku. Urus dulu sendiri, aku mau cari cara lain. Ardi pergi meninggalkan Neha yang menangis meraung di lantai kamarnya. Meninggalkan kekasihnya sendirian menghadapi monster yang mereka ciptakan berdua. Sejak hari itu, Ardi mulai menghindar. Chat hanya dibalas singkat, telepon jarang diangkat. Neha sendirian dalam neraka dunia. Kebohongan, seberapa rapi pun dibungkus, bangkainya pasti akan tercium juga. Perubahan fisik Neha tak bisa disembunyikan selamanya. Nafsu makannya yang aneh, sering muntah, dan perutnya yang mulai membuncit meski ia selalu memakai baju longgar, memancing kecurigaan ibunya. Suatu malam, suasana di meja makan sangat mencekam. Ayah Neha, Pak Hasan, menatap putrinya dengan tatapan menyelidik. Neha, kamu sakit apa sebenarnya? Tanya Pak Hasan tegas. Enggak Pak, cuma masuk angin biasa. Jawab Neha tanpa berani mengangkat wajah. Masuk angin kok perut membesar? Masuk angin kok muntah terus? Sela ibu dengan suara bergetar. Naluri seorang ibu jarang salah. Jujur sama ibu, Neng. Kamu telat haid. Sendok di tangan Neha terjatuh. Klontang. Suara itu memecah keheningan, sekaligus menandakan runtuhnya pertahanan Neha. Ia menangis, bahunya berguncang hebat. Maafin Neha, Bu, Pa. Pak Hasan berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah yang siap meledak. Jawab, apa yang terjadi? Neha hamil, Pak. Cicitnya pelan, namun cukup untuk menghancurkan hati kedua orang tuanya. Astagfirullah. Ibu menjerit, lemas hampir pingsan. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus Neha. Pak Hasan, yang seumur hidup tidak pernah main tangan, kini gemetar menatap tangannya sendiri dan putrinya yang tersungkur memegangi pipi yang memerah. Kurang ajar. Bapak sekolahkan kamu biar jadi orang benar. Biar berakhlak. Kamu belajar agama, kamu diajari adab. Kenapa kamu balas dengan kotoran di muka Bapak? Bentak Pak Hasan, air mata kecewa mengalir di pipi tuanya yang keriput. Bapak banting tulang, kerja siang malam, panas hujan demi uang sekolah kamu. Kamu hancurkan masa depanmu cuma demi nafsu sesaat? Ampun Pak, ampun. Neha bersujud di kaki ayahnya,
mencium kaki itu dengan derayan air mata. Neha salah. Siapa? Siapa laki-laki brengsek itu? Ardi? Neha hanya mengangguk di sela tangisnya. Panggil dia sekarang. Suruh dia datang atau bapak seret dia ke kantor polisi. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Neha. Ardi dipaksa datang. Ia datang dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat saat melihat Pak Hasan berdiri di teras dengan wajah garang. Tanpa babe ibu, Pak Hasan mendaratkan pukulan ke wajah Ardi hingga pemuda itu tersungkur. Bocah edan. Kamu apakan anak saya? Ardi tidak melawan. Ia hanya bisa menangis dan berlutut, memohon ampun. Maaf Pak, saya hilaf, saya janji tanggung jawab. Kabar itu sampai ke telinga orang tua Ardi malam itu juga. Ayah Ardi, Pak Rahmat, adalah seorang guru madrasah yang dihormati di kampungnya. Saat mendengar kabar bahwa anak kebanggaannya menghamili anak orang, Pak Rahmat memegangi dadanya yang nyeri. Di ruang tamu rumah Neha, sidang keluarga digelar. Suasananya lebih mengerikan daripada pengadilan manapun. Pak Rahmat menampar Ardi berkali-kali di depan semua orang. Tidak peduli Ardi sudah babak belur. Dasar anak tak tahu diri. Kamu injak-injak harga diri Bapak. Bapak ngajar anak orang jadi benar, tapi anak sendiri jadi bejat. Mau taruh di mana muka Bapak, Ardi? Pak Rahmat menangis. Rasa malu dan gagal sebagai orang tua menghancurkannya. Kamu bukan anak Bapak lagi. Keputusan pahit akhirnya diambil. Mau tidak mau, suka tidak suka, Ardi dan Neha harus dinikahkan secepatnya untuk menutupi aib. Meski aib itu sebenarnya sudah menyebar seperti api di ilalang kering. 2 minggu kemudian, akad nikah digelar. Sangat sederhana. Tidak ada pelaminan megah, tidak ada musik dangdut, tidak ada teman-teman sekolah yang diundang untuk berpesta. Hanya ada penghulu, saksi, dan keluarga inti yang wajahnya murung semua. Neha mengenakan kebaya putih sederhana, namun wajahnya tidak memancarkan, glowing, pengantin. Matanya bengkak, bedaknya tak mampu menutupi kesedihan. Ardi duduk di sampingnya, mengucapkan ijab kabul dengan suara serak dan terbata-bata. Sah. Kata itu terdengar bukan sebagai awal kebahagiaan, tapi sebagai vonis hukuman seumur hidup. Setelah pernikahan, realita kehidupan menampar mereka lebih keras lagi. Ardi dan Neha terpaksa tinggal di paviliun kecil di belakang rumah orang tua Neha. Ardi harus putus sekolah dan bekerja serabutan. Kadang jadi kuli panggul di pasar, kadang jadi tukang parkir. Tangan halusnya yang dulu hanya memegang pulpen dan stang motor, kini kasar dan lecet. Rumah tangga mereka jauh dari kata harmonis. Hampir setiap hari diwarnai pertengkaran. Kamu tuh bisa nggak sih cari duit yang benar? Susu bayi mahal, Di? Teriak Neha suatu malam, perutnya yang besar membuatnya mudah lelah dan emosi. Ya sabar dong. Kamu pikir cari kerja gampang ijazah SMP doang? Ini juga gara-gara kamu yang nggak bisa jaga diri, balas Ardi kasar. Kok nyalahin aku? Kamu yang minta terus. Kalau kamu nolak kan gak bakal kejadian. Piring plastik melayang, pecah menghantam tembok. Tangisan mereka beradu dengan suara jangkrik malam. Neha duduk di pojokan kasur tipis, mengelus perutnya. Ia merindukan seragam putih abu-abunya. Ia merindukan tawa bersama teman-temannya di kantin. Ia merindukan masa depannya yang kini tinggal kenangan. Teman-teman seangkatannya memposting foto wisuda dengan toga, foto diterima di universitas ternama, foto traveling ke luar kota. Sementara Neha, ia hanya bisa melihat layar HP dengan air mata berlinang, terkurung dalam peran sebagai istri dan calon ibu yang belum siap mental maupun finansial. Masa depan suram membentang di hadapan mereka. Sebuah jalan panjang, terjal, dan gelap yang harus mereka lalui tanpa peta. Hanya berbekal penyesalan yang tiada akhir. Cinta monyet yang dulu mereka agung-agungkan sebagai surga dunia, kini berubah menjadi penjara tanpa jeruji besi. Silahkan berkomentar jika cerita ini menarik, dan berlanjut ke part selanjutnya.